بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, faslun. Permasalahan-permasalahan yang asing. Tad'ul hajatu ilaiha, yang hajah, kebutuhan menghendaki untuk kemudian kita membahas permasalahan-permasalahan yang asing tersebut. Yang beliau maksudkan adalah keadaan-keadaan yang mungkin saja terjadi bagi seorang yang sedang membaca Al-Quranul Karim. Maka apabila terjadi sesuatu kejadian, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang membaca Al-Quranul Karim? Maka di sini beliau akan menyebutkan beberapa keadaan. Minha, di antaranya, annahu idza kana yaqra' fa'arada lahu rihun. Di antara permasalahan yang asing yang mungkin terjadi apabila seorang sedang membaca Al-Qur'anul Karim, maka tiba-tiba keluar angin. Dia mengeluarkan angin dari duburnya. Berarti dia dalam keadaan berhadas. Ya, apakah bentuknya seperti fusa atau durat, berbunyi, ya, ataukah tidak? Fayambaghi, maka sepantasnya lah, ayyumsika 'anil qira'ah, dia menahan diri untuk membaca Al-Qur'an hatta yatakamala khurujuha, sampai sempurna semuanya keluar angin tersebut. Thumma ya'udu ilal qira'ah, kemudian setelah itu dia kembali membaca, melanjutkan bacaannya. Jangan dia membaca Al-Qur'anul Karim sementara ada angin yang keluar dari duburnya, sementara dia membuang sesuatu yang kotor, hendak berhadas. Di saat itu dia melanjutkan bacaannya. Ini kurang adab. Sehingga kata beliau, termasuk di antara adab yang baik, apabila hendak keluar, kita tahan dulu. Jangan kita membaca Al-Quran Al-Karim sampai kita tunggu keluar sempurna, setelah itu kita lanjutkan. Kadza rawahu Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu an Atha. Demikian itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dan selainnya dari Atha, wa huwa adabun hasan, dan ini adalah adab yang baik bagi seorang yang membaca Al-Quran Al-Karim. Wa minha, dan di antara adab, annahu idza tada'aba, apabila dia hendak menguap. Ya, tahu ya menguap? Nah, ya, amsaka 'anil qira'ah, maka hendaklah dia menahan diri dari membaca Al-Quran hatta yanqadhiyat tafa'ubu thumma yaqra', sampai selesainya uapan tersebut, baru kemudian dia lanjutkan bacaannya. Jangan sementara dia menguap, dia membaca Al-Quran Al-Karim.
amma dalam keadaan dia menguap, tidak sepantasnya, ya. Nah, sebab yang demikian, ya, dapat menyebabkan dia keluar dari yang semestinya yang dia baca dari bacaan Al-Quran Karim. Demikian pula seorang yang menguap dari syaitan, maka hendaklah dia menyelesaikan menguap tersebut, lalu kemudian dia melanjutkan bacaannya. Qala Mujahid, berkata Mujahid, wa huwa hasan, dan ini adab yang baik. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, yang menunjukkan atas hal tersebut apa yang telah sahih dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famih, apabila salah seorang kalian menguap, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya ke mulutnya, jangan dia biarkan terbuka, hendaklah dia tahan dengan mulutnya. Fa inna syaitana yadkhul, karena sesungguhnya syaitan akan masuk, ya, apabila dia tidak menutupnya. Dan kalau dia mengatakan ya, disebabkan karena menguap, maka syaitan tertawa, sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian riwayat. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa minha, dan di antara adab atau permasalahan-permasalahan yang asing, idza qara'a qaulallahi azza wajalla, apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah, berkata orang-orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah, orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih itu anaknya Allah. Atau di dalam ayat yang lain, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Dalam ayat yang lain, wa qalu ittakhadar rahmanu waladan, mereka mengatakan Allah telah mengangkat seorang anak. Wa nahwi dzalik minal ayat, dan yang semisalnya dari ayat-ayat. Maksud beliau adalah ayat-ayat yang dinukilkan dari ucapan orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab ataukah orang-orang musyrikin, yang merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendudukkan Allah Azza wa Jalla pada kedudukan yang semestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Nah, kalau kita mendapati ayat-ayat tersebut, kita membaca ayat tersebut, yang bagi ay yakhfidha biha sautah, hendaklah atau sepantasnya lah dia merendahkan suaranya. Kadza kana Ibrahim an-Nakha'i radhiyallahu anhu yaf'al, yang demikian inilah yang pernah dikerjakan oleh Ibrahim an-Nakha'i. Namun walaupun tidak sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada hadis yang sahih tentang hal ini, cuma mungkin dilihat dari sisi adab oleh beliau bahwa menyebutkan hikayah dari orang-orang kafir, ya, yang merendahkan Allah, merendahkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah jangan dikeraskan. Nah, ya, diangkat suaranya seakan-akan hendak, ya, memperdengarkan kepada yang lain. Nah, namun hendaknya direndahkan. Nah, namun yang demikian ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya diamalkan oleh sebagian dari para ulama salaf. Wa minha, dan di antara permasalahan-permasalahan yang asing, ma rawahu Ibnu Abi Daud bi isnadin dhaif, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Daud dengan sanad yang lemah. Jadi riwayat ini lemah. An Sya'bi, dari Asy-Sya'bi, annahu qila lahu, bahwa dikatakan kepadanya, idza qara'al insan, apabila seorang membaca firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi,
yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pada saat membaca ayat itu dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata Sya'bi, na'am, iya, dianjurkan dia bersolawat pada saat dia membaca ayat ini. Namun sebagaimana beliau sebutkan, sanadnya dhaif. Ditambah lagi ini adalah ucapan dari Asy-Sya'bi, ya, bukan dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wallahu a'lam bissawab, tidak dibangun di atasnya hukum. Wa minha, dan di antara permasalahan yang asing, annahu yustahabbu lahu an yaqula ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, bahwa disukai bagi dia untuk mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man qara'a, barang siapa yang membaca wattini wazzaitun, faqala, lalu kemudian dia sampai kepada ayat yang paling terakhir, alaysallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang paling baik hukumnya? Falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan, bala wa ana ala dzalika minasyahidin, demikian keadaannya, dan aku termasuk di antara orang-orang yang bersaksi. Namun hadis ini pun dhaif. Rawahu Abu Dawud wa At-Tirmidzi bi isnadin dhaif an rajul. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan sanad yang lemah dari seseorang. Ya, tidak diketahui siapa orang ini. An Arabi, dari seorang Arabi, siapa juga dia tidak diketahui. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah. Nah, qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadzal hadits innama yurwa bi hadzal isnad anil A'rabi an Abi Hurairah qala wa la yusamma. Hadis ini hanyalah diriwayatkan dengan sanad ini dari Al-A'rabi. Siapa itu Al-A'rabi? Tidak diketahui siapa dia. Dari Abu Hurairah dan tidak disebut namanya. Maka hadis ini dhaif, ya. Dengan sebab dalam sanadnya ada seorang perawi yang mubham, tidak diketahui siapa namanya, apalagi keadaannya. Nah, sehingga tidak dibangun di atasnya hukum. Wallahu a'lam. Wa rawa Ibnu Abi Dawud wa ghairuhu fi hadzal hadits ziyadatan ala riwayat Abi Dawud wa Tirmidzi. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Dawud dan selainnya dalam hadis ini sebagai tambahan terhadap riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Wa man qara'a akhir, barang siapa yang membaca akhir ayat yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah, pada akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk menghidupkan orang-orang mati? Maka apabila kita membaca ayat ini, falyaqul, hendaklah dia mengatakan, bala wa ana ashhad, benar demikian dan aku bersaksi. Adapun riwayat ini, ya, yang disebutkan riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, bahwa kalau sampai kepada firman ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, pada ayat yang paling terakhir, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, dianjurkan, ya. Seorang mengatakan bala wa ana asyhad, atau dia mengatakan subhanaka fabala, ini dianjurkan. Namun telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, di bulan Ramadan, bahwa yang demikian ini tidak dilakukan pada salat wajib, namun pada salat sunnah. Ya, sebab yang datang dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan itu pada salat-salat sunnah, salatul lail dan yang semisalnya. Pada saat melewati ayat ini, maka dianjurkan bagi kita untuk mengatakan subhanaka fabala, ya, atau kita sedang membaca Al-Qur'an Al-Karim sampai kepada ayat ini, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, kita dianjurkan mengatakan subhanaka fabala. Wa man qara'a, dan barang siapa yang membaca, fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, falyaqul amantu billah, maka hendaklah dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Adapun riwayat ini wallahu a'lam. Ya.
Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Zubair wa Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, annahum kanu idza qara'a ahaduhum, bahwa mereka kalau salah seorang mereka membaca firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la, qala subhana rabbiyal a'la, maka dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu fiha, dan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mengatakan, ya, pada saat membaca firman Allah ini, sabbihisma rabbikal a'la, maka beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la 3 marrat. 3 kali beliau mengucapkan ini. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini diamalkan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu shalla, dan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa pernah beliau salat, faqara'a akhir surah Bani Israil, maka beliau pun membaca akhir dari surah Banu Israil. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Nah, وقد نص بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه, dan telah dinaskan oleh sebagian dari para sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah bahwa disukai, dianjurkan untuk disebut dalam salat sebagaimana yang telah kami sebutkan terdahulu fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi suwarits tsalath, dalam hadis Abi Hurairah pada 3 surah yang telah kami sebutkan. Wa kadzalika yustahabbu an yuqal baqi ma dzakarnahu wa ma kana fi ma'nah. Demikian pula dianjurkan untuk disebutkan, ya, pada yang lainnya dari apa yang kami sebutkan dan yang semakna dengannya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, namun lebih berhati-hati kita berhenti kepada nas. Apa yang kita ketahui yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang sahih dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka menyebutkan sesuatu pada saat membaca ayat tersebut, kita berhenti di situ. Kita mengucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi wasallam. Adapun yang tidak disebutkan, maka hendaknya kita tidak mengamalkannya. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya, fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalam. Tentang hukum membaca Al-Quranul Karim, namun yang dimaksud adalah berbicara, pembicaraan biasa. Nah, misalnya, ya, ada yang ingin masuk ke masjid, ya, lalu kita mengatakan pada orang tersebut, udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalamnya dengan selamat, aman. Padahal itu kan ayat. Tapi yang dia maksudkan adalah ucapan. Dia mengatakan pada orang tersebut, ya akhi, udkhuluha bisalamin aminin. Padahal lafaz ini ayat. Apakah yang demikian ini boleh atau tidak? Ya, atau yang seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Misalnya ada seorang yang bernama Yahya. Lalu kemudian Yahya ini kita suruh untuk mengambil kitab. Kita mengatakan, ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu dengan kuat. Nah, apakah yang demikian ini boleh atau tidak? Sini beliau menyebutkan itu. Zakara Ibnu Abi Dawud fi hadha ikhtilafan. Ibnu Abi Dawud menyebutkan perselisihan tentang permasalahan ini. Wa ruya an Ibrahim an-Nakhai rahimahullah. Dan diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakhai rahimahullah annahu kana yakrah ayat awal Al-Quran bi syai'in ya'ridu min amri dunya, bahwa Ibrahim an-Nakhai membenci, ya, dia menakwilkan Al-Quranul Karim dengan sesuatu yang terjadi dari perkara-perkara dunia. Ya, ini maksudnya dari pembicaraan umum
lalu diarahkan ke situ. Nah, maka beliau membenci itu. Ya. Misalnya ada seorang yang menyibukkan diri dengan perkara dunia, dia sedang berdagang misalnya, berbisnis, lalu kita mengatakan, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Apakah yang demikian benar? Kata Ibrahim Nakhai, dibenci. Ya. Jangan sampai difahami bahwa makna dari ayat itu itulah penafsirannya diterapkan pada orang yang sedang berdagang misalnya. Padahal tidak demikian. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Yakni di dunia ini ada bagian-bagian yang kamu jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Ya, jadikan dunia itu kesempatan untuk beramal saleh. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Ya, pernah saya sering mendengarkan dahulu, ya, ada cerita tentang seorang wanita yang dia tidak pernah berbicara kecuali dengan Al-Quran, bahasa Al-Quran Karim. Jadi kalau sedang ngobrol, bahasanya bahasa Al-Quran. Nah ini wallahu a'lam bishawab, siapa wanita itu, riwayatnya di mana, ana sendiri belum mengetahui. Ya, ini dahulu sering saya dengarkan dari cerita beberapa orang yang da'i, ya, sebelum mengenal manhajus salaf. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salatil maghrib di Makkah. Dan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau membaca dalam salat maghrib di Mekah. Ya. Beliau membaca surah At-Tin wa Zaitun. Maka beliau mengatakan Wat-Tini wa Zaituni wa Turi Sinina wa hadzal baladil amin, diangkat suaranya. Nah, Wat-Tin wa Zaitun wa Turi Sinin. Wa rafa'a sautahu, sambil dia mengangkat suaranya, wa qala, sambil dia mengatakan wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini, aman sentosa. Maksudnya ya Mekah. Ya. Beliau sholat maghrib di Mekah. Nah, ketika beliau melewati ayat yang menjelaskan tentang Mekah, maka beliau angkat suaranya. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yang makmur. Nah, ya, menunjukkan bahwa terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang hal ini. Wa an Hukaim bin Sa'ad, dan dari Hukaim bin Sa'ad, anna rajulan minal muhakkimah, bahwa ada seseorang dari kalangan al-muhakkimah. Al-muhakkimah adalah penamaan lain dari kelompok Khawarij. Karena kaum Khawarij memiliki sekian nama. Mereka dikenal dengan nama al-muhakkimah dari asal kata tahkim. Karena mereka memiliki slogan, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kalimatu haqqin yuradu bihal batil. Kalimat yang benar, akan tetapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah kebatilan. Mereka juga dikenal dengan nama Al-Haruriyah, nisbah kepada Harura, satu kampung yang ada di Irak. Mereka berkumpul di sana dan menggalang kekuatan di kampung tersebut. Mereka juga disebut sebagai Asyura. Mereka disebut sebagai Asyura karena mereka mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang telah menjual diri kami untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ishtaraina, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a ridwanillah. Ya, asyura, orang-orang yang telah menjual dirinya di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada nama-nama yang lain. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan mereka al-khawarij. Al-khawarij kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Ya.
Namun sebagian mereka tidak senang. Wah, terlalu keras ini. Kok dibilangin anjing? Bukan kita yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengatakan tentang Khawarij, anjing-anjing neraka. Ya. Siapapun dari mereka yang memiliki sifat Khawarij dan pantas mereka itu termasuk dan digolongkan ke dalam golongan Khawarij, termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Al-Khawarij kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Nah, salah seorang dari kalangan Khawarij mendatangi Ali radhiyallahu taala anhu wa huwa fi salati subhi. Dalam keadaan dalam keadaan Ali bin Abi Thalib sedang salat subuh. Faqala, maka orang ini dari kalangan Khawarij ini yang datang kepada Ali bin Abi Thalib sementara beliau salat subuh, orang ini mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Kalau engkau berbuat syirik, maka pasti terhapus amalan-amalanmu. Maksudnya dia tujukan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, hai Ali, kalau kamu berbuat kesyirikan akan terhapus amalanmu. Ali sedang salat subuh. Fa ajabahu Aliun fi shalah, maka Ali bin Abi Thalib menjawab dalam salatnya, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Sabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar dan janganlah merendahkan engkau orang-orang yang tidak yakin tentang hal itu. Nah, ya, maksud beliau membaca ayat tapi menjawab apa yang disebutkan oleh kaum Khawarij tersebut. Nah, dan tentunya niat beliau adalah membaca ayat sekaligus membantah ucapan Khawarij. Jangan di sini disebutkan Ar-Rum, ya, surah Ar-Rum, yang di bawah disebutkan surah Az-Zumar. Itu terbalik, ya. Ya, yang di atas lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jadi yang terdapat dalam surah Az-Zumar, sedangkan yang di bawah itu yang terdapat dalam surah Ar-Rum. Ada kekeliruan ini. Nah, qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, wa idza sta'dana insanun 'ala al-musalli faqala al-musalli, apabila ada seseorang meminta izin kepada orang yang sedang salat, ya. Kita misalnya di rumah sedang salat. Tiba-tiba ada seorang yang ingin masuk dalam rumah. Nah, dan kita ingin menyuruhnya masuk, tapi kita dalam salat. Enggak mungkin kita mengatakan, "Fadhal ya akhi, udkhul," masuk. Enggak mungkin, kita sedang salat. Atau misalnya kita mengatakan, "Monggo, monggo." Ya, enggak mungkin kan? Ya, apa kalau masuk ya? Bahasa Jawanya. Melebet. Aduh, repot ini. Nah, ya, silahkan masuk. Sedang salat, enggak mungkin. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi. Misalnya dia mengatakan, "Udkhuluha bisalamin aminin." Masuklah dengan selamat dan aman. Padahal itu ayat. Nah, yang seperti apakah boleh? Kata beliau, "Fa in aradat tilawah," kalau yang dia maksudkan membaca ayat, ya. Bukan ngomong biasa, yang dia maksudkan adalah membaca ayat. Au at-tilawata wal i'lam, atau yang dia maksudkan adalah membaca sekaligus mengabarkan kepada orang tersebut. Ya. Nah, sekaligus mengabarkan kepada orang tersebut. Lam tabtul salatuhu. Maka tidak batal salatnya. Karena apa? Ada yang dia maksudkan membaca. Jadi, kalau dia maksudkan membaca Al-Quran, tidak batal salatnya. Kalau dia memaksudkan membaca Al-Quran sekaligus mengabarkan kepada orang ini, mengizinkan untuk dia masuk, juga tidak batal salatnya. Karena tetap ada niat, dia hendak membacanya. Wa in arada al-i'lam walam yuhdirhu niyata. Sepertinya ada yang terhapus di sini, ya. Walam yahdurhu niyatu at-tilawah. Ada kata tilawah sepertinya. Wallahu a'lam. Kalau dia hanya memaksudkan pemberitahuan saja, ya, namun dia tidak menghadirkan niat untuk membaca Al-Quranul Karim, tapi kalam biasa, ucapan biasa, batalat salatuh, ya, maka batal salatnya.
Enggak batal salatnya. Nah, walhasil berarti kesimpulannya kembali kepada niat. Kembali kepada niat pada saat dia membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Pada saat dia membaca fasbir inna wa'dallahi haq seperti yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib dengan maksud membaca Al-Qur'an Karim sekaligus dengan maksud untuk mengabarkan kepada dia, maka boleh dan tidak membatalkan salat. Nah, ya. Pernah ada kisah yang wallahu alam tentang kebenarannya. Yang jelas kisah ini masyhur di kalangan Arab. Ya, ini ada seorang badui yang yang sering kesal melihat perbuatan anaknya, gusar melihat anaknya. Mungkin karena nakal atau sering membantah orang tuanya. Ya, maka dia membaca firman Allah. Dia mengatakan pada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka perhatikanlah apa pandangan kamu tentang hal ini. Maksudnya, dia menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan pada anaknya Ismail, ya kan? Saking jengkelnya dia melihat anak yang seperti itu sampai dia membaca ayat ini. Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk. Ya, fanzur madza tara. Walhasil, ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal ini tentunya tidak diperbolehkan bagi kita untuk mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih berhati-hati dalam hal ini adalah menghindar. Ya. Menghindar jangan sampai sebagian kaum muslimin mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin maksudnya hanya bermain-main. Namun yang demikian ya ikhwan adalah melecehkan pada hakikatnya, merendahkan Al-Quranul Karim itu sendiri dan kedudukannya. Al-Quran adalah kitab Allah yang mulia, firman Allah, sifat Allah Azza wa Jalla, dan bukan makhluknya. Maka hendaklah kita muliakan kitab Allah Azza wa Jalla, menempatkan pada tempatnya. Nah, ya, dan tidak menafsirkannya bukan pada tempatnya yang semestinya. Ya, apa yang datang dari para ulama salaf tentang hal ini, ya, walaupun menunjukkan bahwa mereka membolehkan hal tersebut. Nah, namun maksud mereka adalah membaca ayat Allah Azza wa Jalla. Adapun setiap ada kejadian dunia lalu kemudian kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi memungkinkan bagi kita untuk berbicara dengan pembicaraan yang biasa yang sifatnya umum, maka jangan kita selalu menjadikan ayat tersebut sebagai bahasa untuk menerapkan pada kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, terkecuali apabila penafsirannya tepat dalam perkara-perkara tersebut. Wallahu a'lam. Faslun, pasal yang berikutnya. Idza kana yaqra'u mashiyan famarra 'ala qaumin. Apabila dia sedang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berjalan, lalu dia melewati suatu kaum. Ya. Dia sedang berjalan membaca Al-Quran Al-Karim. Lalu dia melewati ada perkumpulan, ada suatu kaum. Yustahabbu ayyaqta'al qira'ata wa yusallim alaihim. Maka disukai bagi orang sedang baca Al-Quran ini untuk memotong dulu bacaan Al-Qurannya. Setelah itu dia mengucapkan salam kepada kumpulan tersebut. Ya. Nah, karena itu adalah hal yang dianjurkan. Bertemu dengan seorang muslim yang lainnya, yang terbaik dari kalian adalah yang memulai dalam hal menyampaikan salam. Tsumma yarji'u ila al-qira'ah. Kemudian setelah itu dia kembali membaca Al-Qur'an Al-Karim. Walau a'ada ta'awwudha kana hasanan. Kalau dia mengulangi ta'awudhnya maka itu lebih baik. Ya, walaupun tidak wajib. Karena dia telah memotong. Ya. Dia telah memotong bacaannya dengan salam. Nah. Sehingga apabila dia telah memotong, lalu dia mengucapkan salam pada saat dia hendak memulai kembali, nah itu berarti bacaan yang baru, kata beliau. Nah, karena itu bacaan yang baru, maka sebaiknya dia
kembali berta'awudz. Ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, namun di sini beliau mengatakan hasanah. Ini adalah yang baik walaupun tidak wajib. Walau kana yaqra'u jalisan famarra alaihi ghairuhu. Nah, sekarang sebaliknya. Dia sedang membaca Al-Qur'an duduk. Lalu kemudian ada orang yang lain lewat. Jadi dia yang sedang duduk yang membaca Al-Qur'an. Faqad qala al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi, maka berkata al-Imam Abu Hasan Al-Wahidi, al-aula tarkus salami 'ala al-qari lishtighalihi bit-tilawah. Nah, sekarang kita berjalan. Lalu ada orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Lalu manakah yang terbaik? Apakah kita menyampaikan salam? Kalau kita menyampaikan salam, berarti kita memutus bacaan Qur'annya. Ya. Ataukah kita tidak salam? Dibiarkan. Khawatir jangan sampai memutuskan bacaannya. Nah. Kata Abu Hasan Al-Wahidi, al-aula tarkus salam 'ala al-qari. Lebih utama meninggalkan salam kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Karena orang tersebut sedang sibuk. Ya, membaca Al-Quran Karim. Qala fa in sallama alaihi insanun kafahu ar-radd bil isyarah. Lalu dia mengatakan, yakni Abu Hasan Al-Wahidi, kalau ada seorang mengucapkan salam kepadanya sedangkan dia sedang baca Al-Quran, maka cukup dia menjawab dengan isyarat. Ya, dia sedang baca Quran. Ada orang yang lewat. Assalamualaikum. Nah, kata beliau, yang gini ini mengisyaratkan ini sudah cukup dengan tangan. Qala fa in arada radda bil lafzi raddah. Lalu dia mengatakan kalau dia ingin membalasnya dengan lafaz, boleh dia membalasnya. Tsumma sta'nafa al-isti'adah, lalu dia memulai kembali dengan berta'awudz wa 'awadat tilawah, dan mengulangi kembali bacaannya. Namun kata Imam An-Nawawi, wa hadha alladhi qalahu dha'if, apa yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Wahidi adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah, membalas dengan isyarat. Ini lemah. Wa dhahir wujubur radd bil lafzi. Yang zahir wajib menjawab dengan lafaz. Ada orang salam, jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian lanjutkan. Dan yang seperti ini, akhwan, itu tidak menyebabkan terputusnya bacaan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan ya, di beberapa tempat dari Majmu'ul Fatawa bahwa apabila seorang sedang membaca Al-Quran misalnya, ya, lalu terputus disebabkan kan ada sesuatu yang arid, sesuatu yang terjadi, ya, yang harus dia lakukan itu. Misalnya, dia sedang membaca ayat, lalu dia batuk. Nah, maka batuk ini tidak menyebabkan terputusnya bacaannya. Nah, tidak menyebabkan terputus bacaannya. Dia lanjutkan. Dan tidak perlu dia mengucapkan lagi tahawudz. Karena masih bersambung dengan yang sebelumnya. Ataukah misalnya dia bersin, sedang membaca Al-Quran Al-Karim. Sehingga dia mengatakan, Alhamdulillah. Orang membalasnya, yarhamukallah. Dia membalas, yahdikumullah, yuslih balakum. Lanjut bacaannya. Karena itu adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba yang tidak mungkin dia menolak. Demikian pula orang yang mengucapkan salam, lalu dia membalas salamnya. Setelah dia membalas, dia lanjutkan bacaan. Dan tidak perlu dia mengulangi ta'awudz. Wallahu a'lam. Faqad qala ashabuna, dan berkata sahabat-sahabat kami, idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ati hal al-khutbah wa qulna al-insatu sunnah wajib raddu salam ala ashahil wajhain. Apabila ada orang yang masuk pada hari Jumat sementara khatib sedang berkhutbah, orang ini masuk, ya, lalu dia mengucapkan salam, ya, lalu dia mengucapkan salam. Walaupun kita mengatakan diam itu sunnah, tapi kalau ada orang masuk lalu dia mengatakan assalamualaikum, kata beliau wajib raddus salam, wajib menjawab salamnya. Ala ashahil wajhain, berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat.
فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام. Ya. ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أولى مع أن رد السلام واجب بالجملة والله أعلم. Maka apabila mereka mengatakan ini dalam keadaan khutbah, ya. Nah, walaupun ada perselisihan dalam hal wajibnya diam dan tidak diperbolehkannya berbicara, ya, dan tidak diperbolehkannya berbicara. Maka dalam keadaan membaca Al-Quranul Karim, ya, yang tidak diharamkan seorang itu berbicara padanya, dan itu berdasarkan kesepakatan para ulama, itu lebih utama. Ma'anna radda salam wajibun. Padahal menjawab salam wajib hukumnya secara umum. Wallahu a'lam. Nah, maksud yang beliau sebutkan di sini, ya, beliau hendak menguatkan pendapat bahwa apabila dia sedang membaca Al-Quran, lalu kemudian ada orang yang mengucapkan salam kepadanya, dia wajib menjawab salam tersebut. Kenapa? Kata beliau, ya, beliau mengkiaskan keadaan hari Jumat. Ini hari Jumat. Khatib sedang berkhutbah. Kalau khatib sedang berkhutbah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthub faqad laqalta." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, diam kamu, sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat kelalaian. Maksudnya tidak boleh berbicara pada saat imam atau khatib sedang berkhutbah. Iya kan? Nah, dalam keadaan tidak bolehnya berbicara itu, kalau ada orang yang masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia mengucapkan salam, kita mendengarkan salam itu, dianjurkan untuk menjawabnya. Menurut pendapat yang paling sahih, kata beliau, dianjurkan untuk menjawab. Lah, ini saja menunjukkan boleh menjawab salam orang yang masuk pada hari Jumat. Padahal pada saat itu adalah merupakan orang-orang tidak diperbolehkan berbicara. Itu asal hukumnya dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Apalagi pada saat membaca Quran, ya, yang orang sedang membaca Al-Quran tidak diharamkan untuk berbicara. Nah, ketika ada orang mengucapkan salam, lebih utama lagi untuk kita menjawab salamnya, ya. Nah, lebih utama lagi, qiyas aulawi, yang menunjukkan bahwa, ya, pendapat yang kuat dalam hal ini adalah menjawab salam. Nah, kita sedang membaca Al-Quran, ada orang mengucapkan salam, wajib bagi kita untuk menjawab salam tersebut, juga berdasarkan keumuman dalil, ya, berdasarkan keumuman dalil, wajibnya menjawab salam. Fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian disampaikan pada kalian salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Itu perintah. Sehingga wajib hukumnya secara umum menjawab salam. Wallahu a'lam. Wa amma idza 'atasa fi halil qira'ah fa innahu yustahabbu an yaqula alhamdulillah. Adapun kalau dia sedang bersin pada saat sedang membaca Al-Qur'an, maka dianjurkan bagi dia untuk mengatakan alhamdulillah, ya. Wa kadza law kana fi shalah, demikian pula dalam salat, ya. Demikian pula dalam salat. Boleh kita mengucapkan alhamdulillah, yang tidak boleh menjawabnya. Yang tidak boleh dalam salat ada orang mengucapkan alhamdulillah, lalu kita pun sedang salat menjawab yarhamukallah, tidak boleh. Nah, tapi bagi orang yang bersin di dalam salat boleh. Syariatkan untuk mengucapkan hamdalah. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah. Nah, sekarang kalau ada orang lain yang bersin, sedangkan dia sedang membaca Al-Quran di luar salat, yakni tidak dalam keadaan salat, di luar salat. Lalu orang yang bersin tersebut wa qala alhamdulillah. Orang yang bersin itu mengatakan alhamdulillah. Yustahabbu lil qari'i ay yushammita. Maka dianjurkan bagi yang sedang membaca Al-Quran untuk mentashmid, ya, maksudnya membalas orang yang bersin tersebut. Fayaqulu,
lalu dia mengatakan yarhamukallah walaupun dia sedang baca Al-Quran. Nah, walau sami'al muadzin qata'al qira'ah, kalau dia mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, hendaklah dia hentikan dulu ya bacaannya untuk menjawab panggilan azan. Wa ajabahu bimutaba'ati fi alfazil adhan wal iqamah, dan dia menjawab ya dan mengikuti lafaz-lafaz adzan dan iqamah. Tsumma ya'udu ila qira'atih, kemudian dia kembali membaca Al-Qur'an Karim. Wa hadza muttafaqun alaihi 'inda ashabina, yang seperti ini disepakati oleh sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah. Wa amma idza talabat minhu hajatun fi halil qira'ah wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufhimah. Adapun ya, apabila ada kebutuhan ya yang menuntutnya sementara dia sedang membaca ya, sementara dia sedang membaca, wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufhimah ya, dan memungkinkan dia untuk menjawab orang yang bertanya tersebut dengan isyarah yang dia paham ya. Misalnya kita sedang membaca Al-Qur'an Karim. Nah, dia sedang membaca Al-Qur'an Karim. Lalu kemudian ada orang yang membutuhkan sesuatu. Nah, ya, yang membutuhkan sesuatu. Misalnya dia bertanya, ya, apa hukumnya ini. Nah, sedang dia membaca Al-Qur'an Karim. Nah, lalu kita ingin melanjutkan bacaan kita, maka kita cukup memberikan isyarat yang dia faham dengan isyarat kita tersebut. Misalnya kita sedang baca Al-Quran, dia bertanya kita. Kebiasaan orang Arab seperti ini ya. Nah, kalau misalnya sebentar, lahzah. Nah, ya. Ada orang meminta sesuatu. Ini kebiasaan mereka. Yang sudah difahami. Kalau dia malah begini, ya. Berarti maksudnya apa? Sebentar ya, akhi. Ya, tunggu dulu. Lahzah. Nah, orang-orang Arab punya banyak ya bahasa-bahasa isyarat. Nah, ya, kalau misalnya ada seorang yang sedang melakukan sesuatu yang kurang baik lah. Misalnya orang ini bersama anaknya nakal di rumah orang, ya. Nah, lalu dia mengatakan padanya, apa maksudnya nih? Aib, ya, jangan. Nah, ya, aib, ya. Dia menggang jenggotnya. Difahami oleh mereka, oh maksudnya ini jangan melakukan itu aib, ya, itu aib, ya. Dan banyak lagi mereka punya isyarat-isyarat yang difahami di antara sesama mereka, ya. Nah, yang kadang-kadang kalau dibawa ke adat selain mereka, kadang-kadang tersinggung. Ya, kadang-kadang tersinggung. Nah, misalnya kalau bertemu orang Arab dengan orang Indonesia, ya, orang Arab dengan orang Indonesia. Lalu kemudian orang Arab ini di antara kebiasaannya, ya, kalau ingin akrab sama orang, ya, apalagi kalau macam teman sebaya gitu, ya, atau ingin menenangkan orang tersebut, misalnya kalau dia dalam keadaan marah. Dia ingin menenangkan, jangan marah gitu. Itu yang dipegang kepalanya. Ya, yang dipegang kepala. Wah, itu kalau dibawa ke Indonesia. Nah, bisa dipukul ya kan? Sebagian ada mereka tersinggung kalau kepalanya dipegang. Nah, dianggap dihinakan gitu. Atau yang dipegang jenggotnya misalnya. Ada orang marah. Ya, akhi, jangan marah, dipegang jenggotnya. Ya. Nah, biar jinak gitu lah. Nah, ya, itu kebiasaan mereka. Nah, ya, wallahu a'lam. Nah, sampai di mana ini tadi? Wa amma idza tulibat minhu hajatun fi halil qira'ah wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufhimah. Adapun kalau diminta darinya
satu kebutuhan, sementara dia membaca dan memungkinkan dia menjawab orang yang meminta tersebut dengan isyarat yang difahami. Wa alima annahu la yankasiru qalbuh, dan dia mengetahui bahwa cukup dengan isyarat yang difahami tersebut, ya, dia tidak sakit hati gitu. Nah, dia tidak tersinggung. Wala yahsulu lahu syai'un minal adza, dan dia tidak merasakan sesuatu dari ketersinggungan, gangguan. Lil uns alladhi bainahuma, karena keagraban yang terjadi di antara keduanya, wa nahwi, dan yang semisalnya. Keduanya akrab. Ya. Maka kalau misalnya kita cukup menjawab dengan isyarat sehingga tidak terpotong bacaan Quran kita, dia tidak tersinggung, dia tidak sakit hati, ya. Maka cukup dengan itu. Dengan isyarat cukup. Fal aula ayyujibahu bil isyarah. Maka yang lebih utama dia menjawabnya dengan isyarah, wala yaqta'ul qira'ah, dan jangan dia memotong bacaannya. Fa in qata'a hajaza, namun kalau dia memotongnya pun, memutuskannya, boleh, ya. Apalagi kalau kita melihat maslahatnya lebih baik kalau kita potong sekedar untuk menjawab apa yang dia butuhkan. Nah, yang dikhawatirkan kalau dengan isyarat mungkin dia tersinggung. Dan tentunya masing-masing orang lebih mengetahui keadaan temannya. Wallahu a'lam. Nah, tayyib, saya kira sampai di sini insyaallah. Yang kita sebutkan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ya, namun mungkin besok ba'dal fajar enggak ada ya. Karena ada acara di tempat lain. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal asr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.